Berawal dari modal uang 15.000 dan menjual part rusak di Shopee, saya bikin sebuah mini PC. Saya jual dan terkumpul 500.000. Dengan budget tersebut, saya berkeliling Jogja dan mencari part bekas murah. Dan jadilah Rakitan PC episode kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Halo teman-teman, ini episode ketiga ya dari Rakit PC Nasi Padang Series. Buat yang belum nonton video pertama dan video yang kedua, bisa nonton dulu ya biar nyambung. Jadi di episode sebelumnya bermodalkan uang 500.000, saya keliling Jogja mencari part-part PC. Nah, bagaimana performa PC-nya setelah jadi dirakit? Yuk kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari part-partnya dulu ya. Pertama, paket motherboard. Saya beli di tempatnya Pak Hilal 150.000, dapat motherboard, prosesor, dan HSF. Kita mulai dari prosesornya. Di sini saya pakai prosesor dari AMD Phenom 2X4 965 Black Edition. Ini adalah prosesor Phenom 2X4 yang paling kencang, memiliki 4 core dan 4 thread dengan soket AM3, memiliki base frekuensi 3,4 GHz dan analog multiplier. Artinya support dan mudah untuk di overclock. TDP-nya sangat tinggi di 125 watt. Jadi hati-hati ya kalau mau OC, pastikan HSF-nya bagus dan nanti listriknya akan naik signifikan. Harga pasaran prosesor ini di marketplace adalah Rp200.000. Part yang kedua HSF. HSF-nya dari merek Deepcool. HSF ini sedikit lebih baik dari HSF AMD 20 ribuan. Saya nggak nemu HSF ini di Tokopedia, tapi misal yang mirip seperti ini harganya Rp60.000. Part yang ketiga motherboard. Motherboardnya pakai AM3 dari merek Asus. Saya pernah pakai ini beberapa kali untuk mengangkat Athlon 2X2 dan Phenom 2X6. Harga motherboard AM3 di Tokopedia berkisar antara 150 sampai 200.000. Selanjutnya RAM, saya pakai RAM 2 keping 4GB DDR3 1600 MHz. Harga per kepingnya Rp55.000. Jadi untuk 2 keping harganya Rp110.000. Part yang kelima harddisk. Saya pakai harddisk 500GB yang saya beli di tempatnya Pak Alif. Harganya Rp50.000. Ini Rp15.000 lebih murah daripada kalau saya beli di online, karena saya belinya paketan bareng dengan casing dan PSU. Untuk part yang keenam, casing sekaligus PSU. Paketan ini juga belinya di tempatnya Pak Alif. Harganya Rp70.000. Dapat casing Zirek dan PSU Zirek 300 watt. Walaupun kecil dayanya, PSU ini masih bisa menjalankan PC ini dengan normal. Part yang ketujuh dan yang terakhir VGA. Sedikit cerita ya teman-teman, di episode kedua kemarin saya bilang kalau saya beli VGA GT 730 1GB DDR5. Harganya Rp180.000, COD-an di Godean. Tapi ternyata VGA tersebut tidak mau terbaca di motherboard AM3, tapi mau terbaca di motherboard H81 dan FM2+. Mungkin karena keterbatasan jalur PCIe Express dari motherboard AM3. Jadinya mau nggak mau saya harus ganti. Saya beli VGA termurah di Tokopedia, dapat di harga Rp50.000. Ongkirnya Rp18.000 ditambah jasa penanganan Rp1.000. Jadi VGA yang saya gunakan ini harganya Rp70.000. Ini adalah Radeon HD 5450 512MB 64-bit GDDR3. VGA ini performanya masih jauh di bawah GT 730 yang sudah GDDR5. Bagusnya VGA ini sudah di rack X11 dan portnya sudah HDMI. Jadi walaupun performanya rendah, gambarnya tetap bagus. VGA ini juga banyak versinya ya. Ada yang DDR3, ada yang DDR2, ada yang VRAM-nya 1GB, dan ada juga yang VRAM-nya 512MB. VGA ini masih sanggup buat main game macam Valorant dan GTA San Andreas multiplayer. Total harga. Jadi dengan sedikit revisi di VGA, total biaya yang saya keluarkan untuk rakitan PC kali ini adalah Rp450.000. Jadi kemarin modal saya Rp500.000, masih ada kembalian Rp50.000. Nah, bagaimana kalau kita rakit sendiri? Kalau teman-teman rakit sendiri, perkiraan akan menghabiskan biaya sekitar 700 sampai 800 ribuan. Dan ini tidak worth ya, karena partnya sudah terlalu jadul.
Selanjutnya, uji daya. Dengan prosesor TDP 125 watt, pastinya daya yang diserap PC ini akan tinggi. Ketika idle, PC ini menyerap daya 95-100 watt. Dan ketika full load gaming, PC ini menyerap daya 167 watt. Dengan asumsi pemakaian sehari 4 jam untuk gaming dan listrik di rumah 900 VA, maka dalam 1 bulan PC ini menghabiskan biaya sekitar Rp27.000. Biaya ini belum termasuk biaya listrik untuk monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Lanjut ke uji sintesis. Dengan Cinebench R15 Phenom 2 X4965 mendapatkan skor 240 CB. Skor ini akan sedikit lebih tinggi jika kita overclock, tapi dengan konsekuensi dayanya akan lebih besar dan sangat panas prosesornya. Untuk GPU-nya Radeon HD 5450 kita uji di Unigine Heaven dengan setting 720 pilo, dapat skor 377 dengan maksimum suhunya di 66 derajat Celcius. Yah, itu sih sekedar angka ya, kita cek langsung deh ke gamenya. PC 450.000 ini bisa main game apa aja sih? Yang pertama, PES 2017 di setting 720p medium, dapat FPS yang nyaman di 40-50 FPS. Game yang kedua, Far Cry 3 di setting 600 pilo ternyata belum begitu playable untuk dimainkan. Dapat FPS 23-30 FPS, tapi kadang drop ke belasan. Kalau kita lihat di MSI Afterburner, penggunaan GPU-nya 100%, sedangkan penggunaan prosesornya baru 40-an%. Misal GPU-nya kita ganti ke yang lebih powerful, pasti akan lebih lancar untuk memainkan game ini. Yang ketiga, Valorant di setting 768 pilo, dapat FPS 30-50 FPS. Gimana? Lumayan oke ya, tapi kadang juga sempat drop di 20-an FPS kalau saya pakai machine gun. Tapi kalau pakai weapon yang lain selalu di atas 30 FPS. Masih sangat nyaman dan layak untuk dimainkan. Game yang keempat, Free Fire. Akhirnya setelah berbulan-bulan, setelah ratusan request Free Fire, akhirnya saya coba main sendiri menggunakan LD Player 3. Dapat berapa FPS? Kacau ya dapatnya ya. Kalau lagi lancar sih dapat 30 FPS, tapi begitu mulai tembak-menembak, begitu rame bisa drop di bawahnya 10 FPS. Maka saya menyatakan bahwa PC ini masih belum nyaman untuk dipakai main Free Fire, kecuali kalau teman-teman mau upgrade VGA-nya. Game yang kelima, Dota 2 di setting 720p fastest, waktu landing dapat 30-50 FPS dan waktu war drop ke belasan FPS. Tapi berbeda dengan Free Fire yang tadi, Dota bisa dimainkan dengan lancar karena tidak berasa patah-patah walaupun ramai dan FPS-nya cuma belasan.
Game yang keenam, GTA San Andreas. Nah, PC ini cocok nih buat teman-teman yang suka main GTA San Andreas multiplayer. Saya coba di setting 900p high, masih dapat FPS antara 40 sampai 60 FPS. Dan game yang ketujuh, game terakhir Naruto di setting 720p, dapat FPS antara 24 sampai 30 FPS. Ini lumayan nyaman karena tidak ada drop FPS dan tidak ada patah-patah walaupun pakai jutsu ultimate yang keluar. Kesimpulan, nah dengan modal 450.000 bagaimana menurut pendapat teman-teman? Untuk kelebihannya ya, PC ini 450.000 bisa main Valorant, Dota 2, PES 2017, GTA San Andreas dengan lancar. Itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Selain itu, kalau teman-teman rakit sendiri dengan spek seperti ini, pasti akan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar. Kekurangan, tentunya PC ini ada beberapa kekurangan ya. Untuk yang pertama, PC ini lumayan boros daya. Dan yang kedua, ada bottleneck di GPU. Jadi kalau teman-teman mau pakai PC ini, sebaiknya upgrade GPU-nya ke 1GB GDDR5 tapi yang non-pin. Kenapa? Agar tidak terlalu membengkak biaya tagihan listriknya. Nah, demikianlah rakitan PC nasi padang episode ketiga dengan budget 450.000. PC ini saya jual ya, buat yang minat silahkan WA saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.